semuanya, di sini kami dari mahasiswa Universitas Pamulang khususnya di Ilmu Hukum semester 7. Di sini kita akan bercerita sedikit tentang pro dan kontra tentang kasus yang saat ini sedang viral nih, khususnya di kalangan kita. Kalangan Gen Z ya, tentang Raja Ampat. Di sini juga kita menyelesaikan tugas dari Bapak Dr. Dadang Sumarna nih selaku dosen pengampu mata kuliah Kapitas Lekta Hukum. Ya, di sini mungkin kita akan berkenalan dulu nih satu persatu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adika Isnada dengan NIM 211010250233. Saya ada teman saya. Perkenalkan, saya Syara Khaliza dengan nomor NIM 211010200927, nanti bakal ada di sini. Halo guys, perkenalkan nama saya Sri Wana Raksanaga, biasa dipanggil Raga atau dipanggil Nengok dengan nomor NIM 211010250288. Oke, perkenalkan nama saya Renka Anggana Fata dengan biasa dipanggil Aco dengan NIM 2110120635. Ya, halo, nama saya Putra Astina Reva, biasanya dipanggil Putra, dengan NIM 211010250183. Baik, perkenalkan nama saya Opando Bagas Satrio, bisa dipanggil Bagas, Opando, Olep, dan Golem juga bisa. Bang Golem nggak sih? NIM saya adalah 2110250327. Betul, di sini kita akan membahas sedikit tentang Raja Ampat ya. Raja Ampat ini lebih tepatnya di Papua ya, yang mana ini destinasi Indonesia yang kurang terlalu di pos, tetapi di situ tuh banyak banget keindahannya gitu kan. Tapi untuk saat ini malah kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan yang menurut saya kurang untuk mendukung itu sih. Menurut kalian kalau di Raja Ampat ini bagusnya tuh dimanfaatin buat apa nih? Sebenarnya sih kalau menurut saya ya jelas untuk destinasi wisata aja. Destinasi wisata untuk turisasi ataupun lokal ya kan. Betul. Tapi malah disalahgunakan. Benar Oke, betul. Saya setuju. Namun di samping itu juga kan pemerintah juga kan menginginkan supaya di daerah, tentunya di Raja Ampat itu kan pembangunan ekonomi harus lebih baik ya kan. Betul. Agar berkembang ya Mas ya. Jadi tambang-tambang pada ditaruh. Namun di sisi lain laut-laut yang ada di Raja Ampat itu kan jadi dikikis habis sih. Ya, jadi hancur, jadi tercemar dan lain sebagainya. Berarti ini kan yang dibilang tadi kan dicemar kan, gara-gara ada si tambang nikel ini. Nah berarti kan undang-undang yang dilanggar sama yang punya usaha tambang ini kan ada di undang-undang nomor 32 ya nggak sih, di tahun 2009 ini tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup gitu. Nah tapi kalau misal kita tinjau dari sisi hukumnya, menurut kalian tuh kayak gimana sih? Kalau menurut gue sendiri, kalau misalkan ini kan lebih ke perizinannya dulu kan, kayak nggak mungkin lah ini terjadi tanpa izin. Nah pertanyaannya tuh, perizinan ini didapatkan secara legal atau enggak nih? Dan bagaimana dia mengedukasi ke masyarakat ini dampak positif yang akan ditimbulkan, dampak negatif, atau hanya dampak positif aja gitu? Yang dicurigai itu aja. Berarti kan harusnya kan sebelum dia mulai menambang nih di wilayah itu termasuk kategori yang dilindungi nggak sih si Raja Ampat ini? Oh jelas, harusnya dikarenakan itu. Harusnya termasuk dilindungi kan? Jadi kan untuk terbitnya perizinan ini tuh ada dari lembaga yang berwenang dong. Dan kenapa bisa terbit nih si izin usaha tambangnya ada di Raja Ampat ini? Mungkin nggak sih Mbak ada peran dari orang dalam setempat atau gimana? Jadi sebenarnya tuh pendambangan nikel Raja Ampat tuh bukan baru kali ini terjadi ya. Jadi ekstraksinya tuh sudah lama terjadi dengan penerbitan izin bagi 16 perusahaan. Kemudian tuh ada 11 konsesi berada di kawasan Geopark UNESCO yang seharusnya dilindungi untuk melestarikan keanekaragaman. Nah kini setelah pembangunannya viral karena merusak pulau-pulau cantik, nah Raja Ampat, nah kemudian Presiden kita Prabowo sih mencabut izin 4 perusahaan yang masih aktif. Nah ini saya ambil dari data tempo.com gitu sih.
Nah, menurut Bang Bagas kayak gimana di seputar Raja Ampat ini? Keputusan Prabowo itu mungkin terlihat heroik ya, tapi nggak menghilangkan kebijakan di destruktif terhadap sumber daya alamnya gitu bang. Kayak seperti janjinya dalam kampanye pemilihan presiden tuh yang menjadikan hilirisasi sumber daya alam termasuk nikel. Andalan kita mungkin kembali akan pura-pura kaget dan menyangkal telah memberikan izin ini ya. Mungkin menurut saya kayak dia mau jadiin ini akses kayak tambang itu menurut sisi positif mereka mungkin kayak ngeluasin kayak peluang pekerjaan gitu kan. Emang realita memang iya sih memperluas kesempatan pekerjaan, tapi kan balik lagi di dalam itu apakah orang-orang dari Papuanya yang masuk kerja di situ atau enggak gitu kan. Terus kayak dari dampak positif itu kan lebih banyak ke hal negatif yang seharusnya hal negatif ini mereka edukasikan nih terlebih dahulu sebelum perizinan itu dilaksanakan gitu sih. Kita harus memikirkan tentang pemasukan daerah juga ya kan. Betul. Pemasukan daerah dari tempat di Raja Ampat itu. Cuman kan bisa ada pilihan lain selain tambang di situ. Jangan dihancurin juga lebih ke lingkungannya. merusak lingkungan ya. Iya. maksudnya. Nah, maksudnya wisata di Raja Ampat itu harusnya lebih dilestarikan lagi. Betul, saya setuju. Dikenalin lagi. Tadi kan disinggung lebih ke hilirisasi kan. Nah, jadi sebenarnya pemerintah itu punya niat baik sih dari yang hilirisasi ini yang saya tangkap ya. Hilirisasi ini kan terjadi kalau misalnya dia itu fungsinya bagi negara sendiri, nggak mungkin pemerintah tuh mendorong lah, maksudnya membuat sebuah bukan project apa ya namanya, bukan project, sorry. Hilirisasi itu kayak bentuk dari yang dijanjiin sama Prabowo. Iya, implementasinya gitu. Iya. Implementasi. Iya, maksudnya proyeknya dia sebagai presiden nih, dia pengen ada yang namanya hilirisasi. Tapi hilirisasi ini kan nggak mungkin dia terbitin kalau misalnya cuma ada sisi negatifnya doang. Gitu kan. Berarti kan dia juga melihat nih hilirisasi ada sisi positifnya. Mungkin yang kita lihat juga harus dari sisi positif yang diterbitin sama pemerintah ini dalam membuat si tambang Raja Ampat ini. Cuman yang saya nangkep itu hilirisasi yang mereka maksud adalah untuk menaikkan nilai ekonomi di kita sendiri kan. Kita tahu kan kita lagi in this ekonomi itu kita sangat-sangat lagi diambang batas sih kalau bisa dibilang di negara Indonesia ini sendiri. Makanya mungkin dengan adanya si tambang tersebut, pemerintah tuh berpikirnya adalah kayak bisa ngebantu lah perekonomian kita, terus pendapatan negara juga, sama pendapatan daerah, sama membuka si lapangan kerjanya ini gitu. Ya, di sisi itu kalau di sisi apa namanya, kalau pemerintah benar ya menjalankannya, cuman kan kita nggak tahu, ya kan, dalam proses di pemerintahan ini kayak gimana. Contohnya di waktu Menteri Bahlil itu kan kita nggak tahu caranya buat apa namanya itu menjalankan proyek-proyek yang ada di Raja Ampat itu benar apa enggak, ya kan? Misalkan dari perizinannya, ya kan, masyarakat lokalnya menerima apa enggak, ya kan? Iya, Mungkin itu yang anehnya ini, kenapa masyarakat lokal itu malah setuju adanya tambang? Itu kan berarti membuktikan bahwa adanya pemasukan lebih untuk masyarakat. benar. Jadi benar ada Tapi, ya, ada nah, plus minusnya. Tapi menurut gue kayak kenapa sih dari masyarakat itu kayak dia ngeizinin gitu. Nah yang tadi gue bilang bang, kayak minimnya itu kayak pengetahuan mereka tentang dampak buruknya kan, yang seharusnya nih pemerintah dia mensosialisasikan dong sebelum dia mengerjakan di proyek nih, harusnya kan dia mau mensosialisasikan kayak dampak dari ini tuh apa. Iya. Nah itu Harus minim, diedukasi ya ke betul. masyarakat. Sedangkan kembali lagi ya di masyarakat pedalaman, mereka yang nggak tahu, misal kayak nominal bagi kita kecil, bagi mereka bisa jadi Bisa. gede gitu kan. Bisa. Kayak misalkan dia sebutlah dia kasih 1 juta per orang, ya menurut dia gede-gede aja, ya udah dia setuju aja tanpa dia nggak tahu ini dia ruginya berapa juta bahkan miliaran kan kita Makanya nggak mereka tahu. setuju Betul, aja ya, karena untuk minimnya sosialisasi dari yang harusnya dia omongin gitu loh. Iya. Sebenarnya bukan minimnya sosialisasi, tapi lebih ke pemahaman masyarakat
yang ada di daerah tersebut ya. Sebenarnya Iya. bukan minim sosial, pemerintah Kurang edukasi aja sih. pemerintah tuh pasti sudah memprepare banget nggak sih, mematangkan rencana untuk adanya tambang nikel di Raja Ampat. Kembali Itu tuh lagi. pasti dia udah bikin rencana itu dari jauh-jauh sebelumnya, dan pasti juga udah ada mengedukasi masyarakatnya juga, dan nggak mungkin seminim itu tuh balik lagi ke pemahaman dari tiap masyarakatnya. Kan kita nggak bisa menyamakan pemahaman pemahaman juga pendidikan yang dipunya dari masyarakat daerah yang ada gitu. Kita nggak bisa ngeliat kayak Nggak bisa dipukul rata ya. kita tuh bisa ngerti kayak oh maksud pemerintah gini maksud dari karena kita kan udah terpelajar, orang yang terpelajar ngerti, kita berpendidikan yang maksudnya lebih layak dibanding yang ada di daerah. Sementara kan pemerintah adalah sosialisnya ke daerah-daerah terpencil di Raja Ampat itu yang pengen dijadiin tambang. Nah dari masyarakat adat sendiri pun di sana, kalau kita lihat lagi di Indonesia bagian timur sana tuh lebih menurut saya tuh kurang banget dapat namanya sorot pendidikan dari pemerintah. Makanya kenapa mungkin lebih gampang untuk pemerintah ngelakuin sosialisasi ke sana, lebih gampang ngerayunya gitu loh, karena kan minim pendidikan di sana tuh pemahaman mereka tuh membuat mereka tuh kurang kayak Iya betul sih. ngerti nggak sih kayak enggak, iya gitu loh, Cuman kan ini di sini sebenarnya kan- nggak bagus untuk daerah mereka. di sini kan justru kan ada pemerintah yang lebih berwenang di sana. Ada pemerintah daerah. Sependa ya. Nah pertanyaannya misalnya dari gubernur. Dianya kemana gitu kan? Mereka kemana? Mereka juga Betul. berpendidikan. Maksud kayak seminim-minimnya pemahaman mereka gitu, hal-hal yang menurut gue itu besar dan merugikan pasti dia akan cekat gitu kan. Kayak karena ini enggak yang mendetail banget. Pertanyaannya balik lagi ke kepentingan pribadi. Iya. Menurut gue itu sih. Kita wajar-wajar aja bisa nuduh-nuduh mereka kayak gitu kan. Bisa kita Betul. menerka Menerka. ya kan. Kenapa? Ya nggak mungkin secara pikiran yang sehat ya tentang Raja Ampat ini ya kan. Kan memang bukan hanya di Indonesia saja, melainkan di dunia kan. Lagi krisis-krisisnya yang namanya ekosistem itu rusak parah ya kan. Makanya setiap orang, setiap pihak pasti mengangkat bicara ketika dia tahu ekosistem itu dirusak. Nah, menurut pendapat saudara-saudara saya di sini kayak gimana? iya, kegiatan tambang itu sebenarnya kan pasti berdampak besar dong buat Iya. lingkungan. Udah pasti masuknya alat berat segala Iya. macam itu kan udah merusak ekosistem juga. Tapi kan menurut saya dengan diizinkannya dia membuka tambang di daerah konservasi di Raja Ampat itu kan udah ada perizinan AMDAL-nya ya. Iya. AMDAL kan maksudnya. Iya. Analisis dampak lingkungan. Iya, pasti kan udah ada itunya juga yang dipikirin setelah mereka beres nih si tambang nikel ini dikerjakan. Mereka kan harus mengerjakan si AMDAL-nya ini untuk melakukan kita mungkin bisa bilangnya rekonstruksi lah, kayak diperbaiki ulang gitu. Sebenarnya udah dipikirin ke sana, cuman kan dari prakteknya yang kita lihat pun di beberapa daerah si tambang ini meski udah selesai ya, nggak semuanya dibenerin lagi nggak sih? Tapi Mungkin kita lebih concern ke bagian Langsung aja itu. ke realita yang kasus Gitu. tambang Lumpulat-Indo. Iya, benar. Sampai sekarang dibiarin Benar. aja kan, kayak makin luas. Emang ada kayak langsung peran pemerintah yang langsung sigap nyelesain itu? Udah bertahun-tahun itu. Tapi dari beberapa sumber yang saya baca, kasus pertambangan nikel di Raja Ampat ini tidak ada izin ya. Oh itu. Dari beberapa sumber ya, saya tidak tahu yang mana yang benar. Itu hanya- legal berarti ya? itu hanya dugaan kan. Hanya Nggak dugaan. mungkin pemerintah juga sebodoh itu buat ngizinin buat nggak se- ya nggak se- aware lah, Iya, nggak se- melihat itu Nah, di nggak Raja mungkin. Ampat. Cuma Apalagi itu di hanya daerah isu-isu konservasi. dari Isu-isu media-media dari yang- yang nggak suka mungkin ya, apa gimana ya. Tapi menurut saya yang saya baca di beberapa forum itu banyak masyarakat adat yang menolak untuk tambang tersebut karena merusak ekosistemnya terlalu parah itu. Karena kan pohon penghasil oksigen terbanyak. Betul. Salah Iya, satu paru-paru di daerah dunianya. Betul, tapi kembali lagi bang, kembali lagi yang berkuasa. Mau ngomong apa kalau kita udah kayak gitu? Kalau yang udah berkuasa bilang A, ya udah itu bakalan terjadi. Emang gak bakal dipikirin kayak masyarakat yang terdampak bagaimana? Kembali lagi yang tadi saya bilang ya, kepentingan pribadi. Betul. Satu lagi tadi kan pembahasan tentang uangnya yang masuk ke daerah ya. Emang daerah dapat? Kemungkinan sih kayak gitu Bang. Maksud saya kayak gitu. Bukan secara terang menerang bilang
uang itu memang masuk ke daerah. Tapi dalam logika aja kita, ketika suatu perusahaan itu masuk ke dalam suatu daerah, kalau bukan pemerintah siapa lagi yang izin? Kecuali penguasa yang ada di situ, yang tahu seluk-beluk tanah itu. Berarti nggak semua masyarakat di situ nggak semuanya dapat berarti ya? Kemungkinan besar kayak gitu. Oh, Itu alasannya kenapa kita harus mengkampanyekan Save Raja Ampat gitu ya. Betul. Karena Raja Ampat tuh adalah harta nasional yang bernilai global gitu. Iya. Nah, ia tuh bukan sekedar titik di peta, tapi juga representasi masa depan ekologis Indonesia. Nah, karena itu kan ekspansi kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil di wilayah ini sebaiknya dikaji ulang hingga terbentuknya sistem perlindungan lingkungan yang kuat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang masyarakat gitu. Jadi jangan sampai demi mendukung keuntungan hari ini kita justru menambang kerugian bagi generasi esok gitu. Jadi yang kita takutin bukan generasi emas gitu ya, malah generasi cemas. Betul. Tadi kan mention si kampanye Save Raja Ampat itu. Misalnya kampanye itu berjalan terus menghentikan lah si project si nikel ini, dihentikan gitu. Tapi kan kita lihat sendiri dari yang udah beredar ya foto-fotonya nih, banyak, maksudnya udah rusak lah, termasuk udah rusak banget Raja Ampat, maksudnya udah bolong sana sini, udah nggak hijau lagi, udah nggak seindah itu lagi, itu udah berhenti misalnya. So dengan berhentinya itu, apakah itu akan mengembalikan si bentuk Raja Ampat semula? Enggak sih, tapi harus ada ambil tindakan gitu. Mungkin semacam reboisasi mungkin. Tuh, itu pun kayaknya menurut gue nggak maksimal sih Bang. Kayak misalkan dari yang awal mulanya dia bentuknya kayak gimana, dari kerusakan itu kayak untuk kembali dia kayak awal itu kayak kemungkinannya kecil banget gak sih? Iya, even Dan itu sudah butuh waktu yang nggak secepat itu. iya, makanya even sudah dihentikan gitu ya dengan kita mengadakan kampanye Save Raja Ampat ini, kan bukan berarti kita bisa mengembalikan itu si Raja Ampat itu kembali indah lagi dong. Nggak mungkin dalam waktu singkat 2 bulan itu langsung indah lagi. Makanya kayak ada nggak kira-kira dari teman solusi kayak betternya seperti apa nih kalau kita lihat ya, paling kita anak hukum ditinjau dari pemikiran kita sebagai anak hukum tuh seperti apa baiknya untuk si Raja Ampat ini. Mungkin untuk mengembalikan ke awal semulanya tuh mungkin mungkin agak sulit, tapi untuk menghentikan keberlanjutan kerusakan lingkungannya tuh nggak terlalu parah gitu. Setidaknya apa ya? Sebelum fatal habis total. Iya, setidaknya tambang nikelnya diberhentikan dulu. Menurut kalian nih ya, kalau kalian kan anak hukum nih, menurut kalian yang dilanggar dari adanya tambang nikel itu di Raja Ampat tuh undang-undang yang mana aja sih? Nih, di Raja Ampat ini kegiatan pertambangan nikel berpotensi melanggar beberapa undang-undang terkait lingkungan dan tata ruang. Nah, terutama tuh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan potensi pelanggaran terhadap lingkungan hidup. Kemudian selain itu juga potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara UU Minerba. Kemudian terkait usaha pertambangan. Nah, mungkin nanti dijelasin sama teman-teman saya. yang pertama itu untuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini tuh mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk larangan kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil tertentu, terutama yang memiliki nilai ekologis penting. Menurut saya di sini yang bukan dilanggar sih sebenarnya, tapi memang pemerintah itu sejak dulu udah mengakui sistem adat yang ada di Raja Ampat. Di situ ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui hak ulayat, hak adat, maksudnya hak adat di Papua sana, di Raja Ampat tentunya. Jadi seharusnya karena itu ada dasar hukumnya, semua pendapat masyarakat itu sebenarnya harus didengar dengan baik oleh pemerintah seharusnya. Dan itu termasuk jadi solusi buat pemerintah juga, buat mendengar semua masukan dari masyarakat yang ada di Raja Ampat sana.
Nah, terus kan karena ada undang-undang tentang desa ini tadi, jadi Raja Ampat itu, masyarakat itu berperan penting dalam adat, dan peran pentingnya itu dalam pengelolaan wilayahnya sendiri itu. Maksudnya dalam mengelola hutan, laut, ya kan, itu harus pakai tangan masyarakat adat itu sendiri. Jadi nggak bisa pemerintah yang bukan campur aduk, maksudnya nggak bisa pemerintah itu tiba-tiba nimbrung buat mengelola tanah-tanah adat tersebut, begitu. Mungkin ada undang-undang lain yang misalnya. Berarti yang dilanggar tuh dari undang-undang apa selain yang disebutin tadi ya sama Bang Bagas? Ada nggak kira-kira yang kalian tahu? Di sini juga ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya ini sebenarnya terkait AMDAL sih ya, ini kalau undang-undang ini ya. Yang gue tahu sih di sini ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, itu termasuk. Berarti tadi ada dua tuh ya yang disebutin termasuk kan. dua. Terus ada lagi nggak kira-kira? Ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau minerba. Kalau dari izin usahanya sendiri tuh kira-kira menerbitkannya atau ada nggak sih yang dilanggar dari izin usahanya ini menurut kalian? Jelas ada sih menurut gua. Apalagi balik lagi ya kayak melihat dampak dari kejadian ini tuh nggak yang kecil gitu. Dampaknya ini besar dan berkepanjangan. Masa iya segampang itu dia memperoleh izin? Itu sih yang masih kayak jadi pertanyaan besar lah buat kita. Nah, tapi menurut kalian ada nggak sih perusahaan yang izinnya dicabut atau nggak dicabut? Ada nggak sih? Gue tuh pernah baca ya, yang gue tahu itu ada sih beberapa yang nggak dicabut sama beberapa yang udah dicabut nih izinnya. Yang dicabut tuh ada kayak PT Nurham, terus Anugerah Surya Pratama. Tapi kalau yang buat nggak dicabutnya ini ada kayak misalnya dari perusahaan PT GAG Nikel, terus ada dari yang di luar dari Raja Ampat ini termasuk nggak dicabut usahanya gitu. Jadi ada beberapa yang nggak dicabut. Iya. Ya. Tapi menurut kalian dari kejadian itu ada nggak sih kayak alasan pencabutannya gitu apa deh? Coba kayak dasar pencabutannya itu apa? Kalau yang gue tahu sih ya sebenarnya karena merusak ekosistem dari si Raja Ampat ini ya, merusak keindahannya sih untuk yang dicabut, dan menjadi concern untuk pemerintah juga ya untuk mengadakan tambang yang ada di daerah konservasi ini. Sebenarnya kan memang daerah konservasi itu kan nggak boleh kita peralat kan, kita gunakan tuh nggak boleh untuk kepentingan masyarakat, karena kan sebenarnya untuk dilestarikan gitu. Makanya perusahaan yang masih di daerah sekitar Raja Ampat tuh dicabut izinnya gitu. Oh, berarti kan balik lagi ada beberapa PT yang emang izin perusahaannya ini dicabut, berarti nggak kecil kemungkinan dong buat izin usaha dari si Raja Ampat ini dicabut gitu ya? Izin usaha Raja Ampat enggak lah, karena kan izin Raja Ampat sendiri kan daerah konservasi, daerah yang dilindungi untuk pariwisata. Jadi ya usahanya memang dari masyarakat setempat itu nggak ada dicabut izin usaha, tapi yang dicabut adalah ya si pertambangan yang adanya, bukan Raja Ampatnya. bukan Raja Ampatnya, tapi tambangnya, bukan Raja Ampatnya iya, itu. gue juga itu kayak izin dari pertambangan itu yang di dalam Raja Ampat, berarti nggak kecil kemungkinan dong buat dicabut si izin tambangnya itu. Jadi tadi teman-teman katakan kan dalam perizinan di perusahaan-perusahaan di Raja Ampat itu ada sebagian juga yang belum dicabut, ya kan? Nah, di sini saya baca di Detikcom itu menteri-menterinya itu memberikan tindakan keras kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Raja Ampat tentang pertambangan ini, ya kan? Termasuk di situ Menteri Kehutanan dan terkaitan. Nah, pertanyaan saya ini, kenapa nggak semuanya yang berkaitan dengan tambang itu harus dicabut? Soalnya itu ada ada celah buat perusahaan-perusahaan itu untuk merusak lagi hutan yang ada di Raja Ampat kalau nggak segera dicabut semuanya. Itu bahkan menteri ini kan bilang ini tindakan keras buat perusahaan-perusahaan yang ada di Raja Ampat. Tapi tidak semua perusahaan itu dicabut. Kenapa? Why? Gitu.
karena kan yang udah dibilang tadi ya, yang nggak dicabutnya itu karena izin usahanya itu udah terbit sebelum adanya geopark ini, Iya, di si luar konservasi ini, dan dia udah di daerah luar konservasi juga, makanya Iya, izinnya itu nggak dicabut gitu. ngerti. Saya ngerti, cuman kan kita ngelihatnya di salah satu sisi doang. Tapi saya ngelihat itu akan berakibat bukan di saat sekarang, di saat kedepannya itu akan memungkinkan perusahaan ini akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar lagi gitu. Nggak, Itu sebenarnya maksud saya. tadi pertanyaan lu itu pun kenapa nggak dicabut semua? Ah, ah. Nah itu tuh sebenarnya itu tuntutan masyarakat setempat loh. Iya. Jadi masyarakat setempat tuh mendesak untuk mencabut semua izin tambang Raja 4 karena apa yang tadi lu bilangin, karena kalau ada yang tidak dicabut takut merusak lingkungan setempatnya lagi gitu. Ada peluang lagi. Nah, buat itu. merusak, gitu. Makanya kan Walhi itu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Jadi menilai pencabutan 4 izin tambang ini tuh terlambat dan setengah hati. Kenapa sih terlambat dan setengah hati? Kenapa nggak semuanya dan baru Iya, sekarang gitu? betul. Sedangkan itu kan sudah terjadi dari tahun 2017 gitu. Betul. Sudah lama terjadi. Berarti kan balik lagi ya, sebenarnya selain dari pemerintah yang dicabut itu ada desakan, ada tuntutan dari masyarakat nih buat ngecabut si beberapa izinnya gitu kan, karena masyarakat udah mulai resah nih dengan adanya tambang di daerah mereka yang jauh mungkin perkiraannya dari apa yang dijanjikan sama perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan usaha di daerah yang udah disepakati, mungkin di luar kesepakatannya mereka, ngerti gak sih? Jadi kayak pas mereka menyepakati itu kayak si awalnya adalah bilangnya untuk daerah-daerah ini aja, tapi ternyata setelah dilihat lebih jauh nih prosesnya sama masyarakat setempat, itu justru malah mencakup lebih luas lagi Raja Ampatnya, dan itu kan membuat masyarakat resah dong, karena kan itu salah satunya peninggalan yang maksudnya masih utuh lah gitu, wisatanya tuh yang masih cantik di Indonesia gitu. Berarti kan adanya tuntutan dari masyarakat juga dong, dorongan untuk stop mencabut usaha si perizinan tambang ini di Raja Ampat gitu. Tapi sebenarnya bukan hanya masyarakat adat doang sih sebenarnya yang merasa terganggu tentang aktivitas tambang ini, tapi juga kita sebagai mahasiswa, sebagai orang luar dan bukan orang yang pribumi yang di masyarakat di Raja Ampat itu merasa tersakiti tentang kegiatan-kegiatan di tambang ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pepohonan di Raja Ampat itu salah satu oksigen paling banyak di dunia, ya kan? Jadi sebagai mahasiswa-mahasiswa yang memiliki pikiran yang lebih bagus, kita harus tahu itu akan merusak masa depan kita. Betul, menurut gue kayak kalau misalkan dilihat dari sisi positif ya, menurut gue jangka nggak lama ya. Memang kalau dari hasil tambang itu memang kita kayak dapat manfaat yang mungkin dengan nominal uang ya memang cukup besar, tanpa nggak disadarin nih kayak untuk dampak kedepannya yang akan berkepanjangan nih seperti apa gitu kan. Bahkan menurut gue tuh dari manfaat yang nggak seberapa ini tuh nggak sebanding akan kerusakan yang akan terjadinya nanti. Nah mereka yang akan mendapatkan hasil, menikmatinya hasilnya. Nah ini kewajiban kita nih, bagaimana caranya kita ngatasin dan nyelesain permasalahan ini. Dan nyelesain permasalahan itu nggak yang 1 atau 2 tahun doang, ini bakal berkepanjangan dan merugikan banget. Makanya kita sebagai mahasiswa itu harus memiliki jiwa sosialis yang peduli dengan alam, peduli dengan masyarakat adat yang memang itu khas dari negara kita. Betul, ciri khas. Kayak wisatawan asing pun kayak ngelihat Indonesia ya dari salah satunya dari itunya. Kayak bagaimana mungkin kita akan meningkatin perekonomian kita kalau destinasinya kita aja udah nggak ada, udah hancur. Gimana kita mau naikin perekonomian kita di mata negara lain? Makanya gitu tadi kan? saya udah bilang dari awal, yang merasa terganggu dengan aktivitas tambang itu bukan hanya masyarakat adat, Betul. luar, dalam negeri, dimanapun mereka terganggu. Betul. Nah, makanya di setiap sosial media pasti ada aja komen-komenan yang tidak setuju yang tidak setuju Ya, tentang kontra tentang Raja Ampat ini. karena menodai pemandangan juga nggak sih mas? Betul, Sangat menodai. Berarti
aktivitas pertama? Ya kalau bisa sebenarnya benar-benar totally diberhentikan ya usaha-usaha tambang yang ada di sana, dan kita juga sebenarnya bisa menggalakkan kayak gerakan mungkin perwakilan lah dari beberapa universitas tuh menurut saya bisa sih untuk kayak ayo kita penanaman kembali di daerah Raja Ampat, atau kita kembangin lagi usaha-usaha di Raja Ampat nih, pariwisatanya dinaikin lagi, sehingga pemerintah tuh juga ngeliat loh Raja Ampat tuh nggak kosong tapi bisa dijadikan sebagai tambahan lah untuk ekonomi negara, pendapatan negara tuh bisa dari Raja Ampat juga loh, tanpa harus dibangun tambang di daerah sana gitu. Kayak kita harus lebih aware lagi nih tentang apa yang udah kita miliki, gimana cara kita ngejaganya dan memanfaatkannya. Bukan gimana caranya kita memperoleh sisi positifnya, tapi kita nggak mikirin nih dampak yang akan berkelanjutan itu kayak gimana gitu. Kita harus lebih aware lagi aja sih menurut gue. Oke, mungkin itu jadi harapan kita semua ya, Betul, kita semua juga untuk menghentikan tambang nikel di Raja Ampat. Ya, kita sebagai mahasiswa hukum di semester 7, kita semua sama-sama mendukung gerakan Save Raja Ampat. Save Raja Ampat. Terima kasih yang sudah menonton.